Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan trik komputer. Jadi pada video kali ini Bapak Ibu ya, kembali lagi admin akan berbagi sebuah video informasi terkait baru saja ada info penting ya untuk semua guru honorer pelamar prioritas dan pelamar umum. Jadi tentunya ini menjadi salah satu kabar penting yang Bapak Ibu harus ketahui terkait apa sih sebenarnya info penting itu untuk semua guru honorer, baik itu pelamar prioritas ataupun pelamar umum P3K Guru tahun 2022. Baik, tanpa panjang lebar lagi, bagi rekan-rekan guru yang baru menemukan channel ini, silakan tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan update terbaru dari kami. Baik, di sini kami sudah dapatkan informasinya langsung di website, bukan ya, Instagram dari pengurus besar ya Persatuan Guru Republik Indonesia. Di sini dikatakan untuk rapat koordinasi nasional Rakornas PGRI yang dilaksanakan secara virtual pada Kamis 28 Juli 2022 itu membahas berbagai agenda penting. Pertama, Ibu Ketua Umum mengajak para anggota untuk mengikuti kegiatan ACH1 yang akan dilaksanakan pada September mendatang di Merkuri Ancol, Jakarta. Nah, jadi ini terkait dengan fokus pembicaraan ya. Fokus pembicaraannya di Rakor PGRI kemarin itu adalah memperjuangkan Bapak Ibu ya, para guru honorer PGRI di berbagai wilayah terus dengan gencar memperjuangkan kesejahteraannya guru honorer. Perjuangan yang sangat luar biasa yaitu dari PGRI Provinsi Sumatera Selatan. Wow, selamat ya untuk Provinsi Sumatera Selatan ya. Ini berhasil memperjuangkan kuota 3.500 kepada pemerintah Kota Palembang. Nah, hal ini diharapkan para guru honorer itu dapat memaksimalkan kesempatan diberikan oleh pemerintah daerah. Ini luar biasa ya. Ini luar biasa dari PGRI Provinsi Sumatera Selatan ya. Kenapa mengatakan? Karena itu berhasil ya memperjuangkan 3.500 formasi P3K untuk Kota Palembang seperti itu. Nah, terkait dengan hal ini di sini ada informasi penting ya terkait pernyataan pers pengurus besar PGRI, yang mana di sini kita bisa simak sendiri Bapak Ibu ya, bahwasanya melalui hal ini Bapak Ibu bisa perhatikan ada 7 poin ya berdasarkan pernyataan pers di sini terkait rapat koordinasi nasional PB PGRI tahun 2022. PGRI minta pemerintah tuntaskan pengangkatan guru honorer menjadi ASN. Nah, di sini kita bisa lihat sendiri Bapak Ibu guru sekalian terkait dengan hal ini, peningkatan kualitas ya, peningkatan kualitas peningkatan kualitas sumber daya manusia memerlukan peran penting ya, memerlukan peran penting dunia pendidikan. Di sini katakan guru berperan sangat strategis dan sentral dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Guru adalah profesi yang sangat penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Peran guru dalam mendidik anak bangsa tidak akan pernah tergantikan dengan mesin secanggih apapun ya. Mantap ya. Setidaknya ini terbukti ketika pandemi COVID-19 menghantam dunia pendidikan kita. Guru dan siswa belajar dari rumah dengan pembelajaran jarak jauh selama hampir 2 tahun. Kemudian terekam dari berbagai survei yang dilakukan banyak lembaga bahwa para siswa merindukan sekolah, bertemu sesama teman dan guru. Para orang tua siswa pun banyak yang menginginkan agar sekolah dibuka dan pembelajaran tatap muka kembali dilaksanakan. Nah, kemudian di sini dikatakan peran guru masih sangat dirindukan dan dibutuhkan untuk menunjang keberhasilan pelaksanaan pendidikan. Oke. Kemudian kita lanjut Bapak Ibu ya. Di sini kita lihat bahwasanya secara garis besarnya ada 7 Bapak Ibu ya, ada dalam rapat koordinasi kemarin atau Rakornas PGRI yang dilaksanakan secara virtual pada Kamis 28 Juli 2022 yang diikuti pengurus PGRI di semua tingkatan secara nasional, itu menghasilkan beberapa poin Bapak Ibu ya.
Nah, jadi di sini intinya rencana pemerintah menghapus tenaga honorer di semua instansi pemerintah pada November 2023 agar dibarengi pengangkatan ASN, baik itu PNS dan P3K, dengan memprioritaskan pengangkatan dari seluruh guru honorer yang ada. Dalam pengangkatan ASN P3K, pemerintah agar mengalokasikan gaji dan tunjangan guru P3K bersumber dari APBN dikarenakan kemampuan APBD yang terbatas. Nah, seperti itu ya. Jadi ini salah satu tuntutan ya, salah satu tuntutan PB PGRI di Rakornas pada tanggal 28 Juli 2022. Ini yang pertama. Nah, kemudian poin penting yang kedua adalah meminta agar pemerintah dan pemerintah daerah melakukan pemetaan ya, melakukan pemetaan dan kajian secara komprehensif tentang kebutuhan guru dalam jangka pendek dan tentunya jangka menengah. Kemudian yang ketiga, memohon agar proses perekrutan guru sebagai ASN itu terpisah dari program perekrutan ASN lainnya, mengingat kebutuhan akan tenaga guru sangat mendesak dan memerlukan penanganan cepat dan progresif. Kemudian di sini katakan Bapak Ibu ya, keadaan darurat kekurangan guru dalam jangka waktu lama dan berlarut-larut dalam proses penanganannya itu sangat merugikan dunia pendidikan di tanah air. Akselerasi peningkatan kualitas pendidikan sulit terwujud apabila pemenuhan jumlah guru dan peningkatan kualitasnya tidak segera terwujud. Nah, kemudian di poin keempat dikatakan bahwasanya terkait dengan sertifikasi guru, kembalikan proses sertifikasi guru atau pendidikan profesi guru atau PPG melalui jalur portofolio seperti dulu untuk menuntaskan penyelesaian proses sertifikasi guru dalam jabatan sebagaimana amanat Undang-Undang 14 tahun 2005. Selain itu, sesuai amanat Undang-Undang Guru dan Dosen nomor 14 tahun 2025, diharapkan melibatkan organisasi profesi dalam proses PPG. Bagi guru-guru swasta yang telah tersertifikasi, diharapkan pemerintah kembali melakukan penyetaraan yang guru ASN melalui proses in-passing. Nah, ini salah satu bentuk ya hasil keputusan Rakornas ya PGRI terkait sertifikasi guru ya, luar biasa, minta dikembalikan ke portofolio ya. Ini kayaknya sulit Bapak Ibu kalau dikembalikan ke portofolio. Kemudian di sini yang poin kelima, pemerintah daerah memberikan tambahan penghasilan pada guru ASN daerah sebagaimana amanat PP nomor 12 tahun 2019, apalagi namanya, pemerintah daerah memberikan tambahan penghasilan pada guru ASN daerah sebagaimana amanat PP nomor 12 tahun 2019 dan memohon Kemendikbudristek merevisi Permendikbud nomor 4 tahun 2022. Kemudian di poin 6 juga dikatakan penyusunan rancangan undang-undang Sisdiknas tidak perlu tergesa-gesa dan harus diawali dengan penyusunan peta jalan pendidikan untuk jangka menengah dan panjang agar kebijakan dunia pendidikan dapat simultan dan berkelanjutan. Dalam penyusunan rancangan undang-undang Sisdiknas, peran guru harus dipertegas agar guru menjadi profesi yang berwibawa dan bermartabat, diantaranya melalui keterlibatan wajib guru di organisasi profesi dan penetapan upah minimum yang mengarah pada kesejahteraan guru. Kemudian yang poin ketujuh, kurikulum merdeka jangan sampai ditetapkan tergesa-gesa secara nasional. Keberadaan kurikulum merdeka masih perlu kajian komprehensif dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan dan diuji hasil implementasinya sebelum diterbitkan secara nasional. Nah, inilah 7 sebenarnya Bapak Ibu ya, hasil 7 poin penting dalam Rakornas ya PGRI 28 Juli 2022 ya. Tapi
meskipun ini adalah merupakan hasil rakornas ya atau pernyataan pers dari pengurus PBPGRI, tetapi itu tidak mengubah apa-apa sampai sekarang Bapak Ibu ya. Jadi itu belum mengubah apa-apa sampai sekarang. Jadi kita tetap menunggu saja ya informasi resmi dari Kemendikbud tentunya. Nah, kemudian di sini admin berikan sedikit tambahan informasi terkait pengumuman penting terkait pemutakhiran data akun belajar. Jadi tentunya Bapak Ibu guru sekalian itu kan sudah memiliki tautan akun belajar semua ya, baik guru ASN, guru P3K, guru honorer ataupun guru yang baru lulus P3K pasti sudah memiliki akun belajar ID. Jadi Bapak Ibu, akun belajar ID ini sangat penting ya. Akun belajar ID ini sangat penting. Jadi di sini ada pengumuman penting terkait pemutakhiran data akun belajar ID. Yang pertama di sini, saat ini dilakukan proses sinkronisasi otomatis melalui sistem guna menyelaraskan data yang tersedia di Dapodik dan data Anda di akun belajar. Jadi untuk saat ini sistem Dapodik itu melakukan proses sinkronisasi otomatis Bapak Ibu ya melalui sistem. Nantinya itu data akun belajar ID Bapak Ibu itu akan disesuaikan datanya dengan data yang tersedia di Dapodik. Jadi Bapak Ibu tenang saja, kalau misalkan tiba-tiba di akun belajarnya ada perubahan, tentunya itu terjadi karena ada proses sinkronisasi secara otomatis. Nah, jadi nantinya data yang ada di Dapodik dan data yang ada di akun belajar itu akan selaras atau sesuai. Kemudian di sini siapa saja yang terkena dampak ya dari sinkronisasi otomatis ya melalui sistem. Di sini tentunya pendidik dan tenaga pendidikan yang sudah tidak terdata di Dapodik, seperti sekolah ditutup, berhenti kerja, pensiun, mengundurkan diri dan lain-lain. Jadi nantinya Bapak Ibu ya, guru-guru yang sudah tidak terdata di Dapodik itu akan terkena dampak dari proses sinkronisasi data akun belajar yang disesuaikan dengan data Dapodik ya. Jadi nantinya yang kena dampaknya itu adalah pendidik dan tenaga kependidikan yang sudah tidak terdata di Dapodik, seperti sekolah ditutup, berhenti kerja, pensiun atau mengundurkan diri. Kemudian yang kena dampak juga adalah peserta didik yang pindah jenjang. Seperti itu Bapak Ibu guru sekalian ya. Oke, kemudian kita lanjut lagi di sini. Kemudian pendidik dan tenaga pendidikan mutasi ke jenjang yang sama. Jadi Bapak Ibu yang dimutasi intinya Bapak Ibu yang dimutasi, guru yang dimutasi ke jenjang yang sama atau berbeda, itu tentunya akan terkena dampak dari proses sinkronisasi otomatis antara data Dapodik dengan sistem ya. Kemudian pendidik pindah peran menjadi admin, kepala sekolah atau operator di sekolah yang sama atau sebaliknya. Misalkan guru yang diangkat menjadi kepala sekolah, nantinya itu akan ada data yang berubah ya di akun belajar ID-nya dengan data Dapodik. Itu karena ada proses sinkronisasi melalui sistem secara otomatis. Jadi Bapak Ibu tidak usah khawatir ya, setelah Bapak Ibu menonton konten ini, tentunya Bapak Ibu sudah paham ya kalau misalnya tiba-tiba ada terjadi perubahan data. Bapak Ibu tidak usah panik ya. Oke. Nah, jika Anda termasuk kategori tersebut, Anda akan menerima email notifikasi ke akun belajar ID Anda. Pastikan cek email belajar ID secara berkala mulai hari ini. Nah, ini tentunya menjadi hal yang penting ya. Bapak Ibu harus cek email notifikasi ke akun belajar ID Anda ya. Jadi ini termasuk pengumuman penting sih sebenarnya ya. Termasuk pengumuman penting ya. Termasuk pengumuman penting untuk seluruh guru ya, semua guru. Oke, mungkin cukup sampai di sini informasi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Jadi admin mohon maaf jika selama ini admin banyak menyampaikan berita yang diulang-ulang ya, tapi ini demi untuk kelancaran informasi kita. Oke, jadi bagi rekan-rekan yang tetap ingin mensubscribe channel ini, silahkan di subscribe. Tapi kalau misalkan Bapak Ibu sudah tidak mau mensubscribe, silahkan di unsubscribe, karena di luar sana juga banyak channel yang bagus seperti Usman Ogi, calon guru, itu silahkan di subscribe ya kalau Bapak Ibu sudah tidak ingin mensubscribe channel ini. Oke. Dan bagi rekan-rekan subscriber aktif di channel ini, ketika channel ini sukses menembus 100.000 subscriber, nantikan kita live, kita bagi-bagi hadiah. Oke, tanpa panjang lebar lagi kita akhiri informasi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh.